Ya, ya kita lanjutkan. Mohon maaf tadi saya habis meeting, dari meeting ke meeting gitu ya. Ini pandemi gini lebih capek dan lebih di-expect bisa pindah dari meeting ke meeting itu. Padahal otaknya sama aja kan, jadi lebih berat sebenarnya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas di Python ya, langsung di Python. Minggu lalu kita sudah kasih introduction tentang heuristic, lalu juga TSP ya. TSP ada cara heuristiknya, dan kalau nggak salah kita juga sudah sampaikan ilustrasi template ya, template dari Excel, makro Excel yang kita pakai dalam belajar atau mengetahui tentang heuristik gitu. Nah, saya coba buka ya. Coba kita panggil Anggono. Hadir, Pak. Anggono lagi di kantor. Kantornya kayak kantor pemerintahan gitu ya, PNS gitu ya? Iya, Pak. Saya PNS, Pak. Anda PNS? Saya masih belum paham. Coba bisa dijelasin lagi nggak? Iya, saya kan dari D3 mau lanjut S1 di teknik industrinya. Oh gitu. Iya, Pak. Jadi Anda dulu D3-nya di mana, Pak Anggono? Saya berubah memanggilnya jadi Pak Anggono nih. Iya, dari 11 Maret, Pak. Oh, 11 Maret. Aslinya Jowo. Iya, dari Solo, Pak. Asli Solo. Oke, Solonya mana? Surakarta atau Klaten malah? Sukoharjo. Ah, Kutoarjo. Gimana? Sukoharjo. Oke. Ya, saya sendiri itu merasa orang Klaten ya. Merasa doang tapi. Ini oke. Oke. Anda hadir nggak ya Pak Anggono minggu lalu? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Baik. Coba Anda masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan TSP? Yang apa? Metode untuk menentukan jarak paling pendek ya, Pak? Metode untuk menentukan jarak dari pendek. Oke, di sini ada karakteristiknya ya, TSP. Ya.
kita diberikan beberapa titik, ya, kita diminta untuk menyusun rute. Ya, rutenya seperti apa, Pak Anggono? Kalau rutenya dia mencari yang paling dekat dari titik tersebut. Ya, betul. Cari yang paling dekat, betul. Ada lagi yang spesifik. Ini lagi hujan dan lagi banyak peperangan nih di rumah saya. Ada yang rebutan mainan, ada yang rebutan gadget, ada yang rebutan makanan. Coba lihat di sini, Pak Anggono, di sini ada kata kuncinya ya. Ya. Itu sudah saya blok kira-kira. Oh ini. Mungkin faktorial sama pakai software kali ya, Pak? Coba Anda bisa lihat nggak nih yang saya share screen? Iya. Ini saya mau ngeblok ini nih. Nah, apa tuh? Shortest and minimal cost. Yang apa namanya? Kembali ke titik semula atau titik asal. Ya, ya. Dia harus mulai dari depo dan kembali ke depo. Ya. Iya. Kemudian karakteristik lainnya, dia harus mengunjungi semua kota, semua node dia harus mengunjungi. Dan karakteristik berikutnya hanya satu kali, only once, jadi nggak boleh dua kali. Jadi kalau dilihat di gambarnya ini, semua titik dikunjungi cuma satu kali, ya, dan dia kembali ke depo. Gitu ya, masih ingat? Ya. Oke, coba kita panggil teman kita, Melisa. Apa kabar, Melisa? Baik, Pak. Baik, aman. Tempat lu hujan nggak? Tadi baru geluduk sih, Pak. Baru geluduk. Itu geluduk bahasa apa ya? Bahasa Inggris apa bahasa Melayu gitu? Bahasa apa ya? Bahasa tinggal di mana lo? Di Cibubur sih, Pak. Cibubur itu orang ngaku Jakarta, tapi gue di Depok. Cibuburnya masuk Depok, Pak. Kalau saya. Cibubur masuk Depok ya. Cimanggis berarti? Iya, Cimanggis ya, betul. Atau Cisalak? Cimanggis, Pak. Cimanggis, oke. Berarti lo orang Depok. Lo masih ingat nggak nih? Lo minggu lalu hadir nggak? Hadir. Hadir ya. Masih ingat nggak yang Excel ini? Iya, Pak. Ini Excel-nya buat apa ya kemarin? Buat nentuin total jaraknya. Nentuin total jaraknya ya. Jadi ini salah satu Excel buat coba menyelesaikan ya problem PSP ya. Oke. Sebelum kita pindah ke lemot ya. Antara dia marah sama gua atau gua perlu ngebanting dulu gitu kan. Kalau dibanting baru mungkin dia nurut ya. Nah, ini katakanlah tools ya, Melisa ya. Tools itu ada input, ada output. Ada proses di dalamnya ya. Nah, inputnya di sini apa kira-kira ya? Atau data apa yang perlu kita masukkan ke Excel ini? Data kota. Data kotanya. Jumlah kota. Jumlah kota. Oke. Terus apa lagi? Kalau jumlah kan kita cuma masukin 20 doang. Oh, 20 dah. Oh ya. Bisa nggak dengan 20 kita menyelesaikan rutenya? Menghasilkan rute. Bisa.
Bisa. Butuh titik. Butuh apa lagi? Butuh data apa lagi? Nah, menurut saya kita butuh data ini juga nih. Data apa ini, Melisa? Jarak, Pak. Ya, data jarak ya. Kita butuh data jarak seperti ini ya, tabel jarak. Tabel jaraknya bisa kita hasilkan dari data koordinat ya, tiap-tiap kotanya, tiap-tiap node-nya. Gitu. Itu inputnya. Oke. Lanjut ke Fahri Hakim. Ya, Pak. Oke, inputnya tadi ya, inputnya adalah jumlah kota, kemudian juga tabel jarak, koordinat. Ya, Pak. Kalau outputnya kira-kira apa dari Excel ini? Atau dari tools ini? Fahri. Total jarak ininya, Pak. Ada total jarak dia muterin semua kotanya itu, Pak. Ya, ini total jaraknya ya. Ini termasuk output. Apalagi kira-kira? Mungkin solusi jarak terdekatnya, Pak. Solusi jarak terdekat itu yang mana? Yang di worksheet ini apa worksheet yang lain? worksheet yang lain, Pak, yang grafik. Yang grafik, oke. Kira. Yang mana nih? Itu grafik solusi, ntar bisa jadi itu, Pak. Ya, ini jarak paling dikitnya. Grafik solusi juga termasuk adalah output. Ada lagi? Ya, urutan kotanya itu sih, Pak, ininya. Ya, urutan kotanya ini juga output ya. Oke, jadi jelas ya inputnya apa, outputnya apa. Gitu. Nanti ketika kita beralih ke Python, kita harus tentuin nih inputnya apa, outputnya apa. Sehingga kita nanti bisa desain apa sih yang kita butuhkan gitu ya untuk merubah input menjadi output. Oke. Lanjut ke Ludgardis Dianika. Gua minggu lalu tanya nggak ya? Atau kemarin nanya nggak? Lu panggilannya apa ya? Nanya, Pak. Gue tanya lagi dong. Boleh nggak? Lu jawab lagi lah. Panggilannya Nika, Pak. Nika. Oke. Ya, Nika. Tadi kita sudah disebutkan input sama output. Coba Anda ulang dulu, Nika. Inputnya Jadi, apa? Inputnya itu jumlah kota sama jarak, data jarak kota, terus outputnya itu berupa solusi, grafik, total jarak, sama apa titiknya. Urutan. Iya, urutan. Urutan ya, urutan rutenya. Nah, itu input sama output. Kira-kira proses di tengahnya seperti apa? Kalau yang minggu lalu kita sebutkan. Di randomize data. Ya, pertama kita generate solusi awal, ya initial solution itu dengan random ya. Di sini ada ya, random. Ya. Kemudian setelah itu apa? Dicari yang jarak terpendeknya. Ya, ketika kita random solution kan kita generate hasil ya, sebuah rute ya. Tapi rutenya belum begitu bagus. Nah, kita mau mengimprove. Kita mau memperbaiki rute tersebut. Masih ingat nggak kita ngapain? Nika. Bukan di random terus, Pak, sampai dia ketemu yang jarak terpendeknya? Iya, di random ya. Tapi bukan random yang ini ya. Apa yang kita random kemarin tuh?
kotanya. Swap. Ya, ada swapnya ini ya. Jadi kita tukar-tukar secara random. Ya, ada bedanya initial solution dengan swap di sini. Kalau random di sini yang awal ini adalah kita merandom semua kota itu urutannya kita random ya. Tapi swap ini kita cuma pilih 2 ya, secara random kita pilih apakah yang ini ya dengan yang ini gitu. Kemudian kita tukar urutan posisinya kita tukar ya. 14 tadinya di sini kita pindahkan ke sini, 2 tadinya di sini kita pindahkan ke sini ya. Randomly swap. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan karena kita akan pindah ke Python. Ada pertanyaan dulu mungkin. Jadi di sini untuk hari ini kita akan buka Python dan ada PowerPoint-nya. Ya, sambil Python dibuka, PowerPoint juga dibuka nanti. Kita akan buka langsung praktek di Python. Nah, ini di sini saya mungkin pakai Spider ya. Nggak ada pertanyaan? Aman? Ini gua bingung ya. Antara nggak ada pertanyaan jelas atau nggak ada pertanyaan bingung. Yang mana kira-kira yang lebih tepat? Nurul Azizah, yang mana yang kira-kira yang lebih tepat? Kayaknya lebih kebingung, Pak. Kebingung, aduh. Kalau kebingung kita nggak bisa move on. Ya. Karena ya Nurul yang lalu itu sudah biarkan aja berlalu gitu. Mantan itu kita harus move on dari mantan gitu ya. Kayak misalnya mungkin nggak kita lupakan, tapi ya kita udah move on. Kayak Anda kan dari SMA move on ke universitas, mantannya ya udah berlalu gitu ya. Nggak dilupakan sih sebenarnya, tapi itu udah selesai lah. Chapter hidup kita itu udah selesai gitu. Oke, siapa yang mau tanya dulu deh? Tanya. Sebelum nanti kalau gue pindah ke Python kan tambah runyam ya. Menurut gue tambah runyam takutnya. Yang belum jelas coba tolong ditanya dulu. Atau bingung juga, saya mau nanya apa ya Pak? Bingung saya juga gitu. Apa kayak gitu sampai? Coba Bang Teguh Tri Sugiono. Saya, Pak. Anda ini dalam kelompok golongan kanan apa golongan kiri nih? Ashabul yamin atau ashabul yasir? Ini Kurang tahu sih, Pak. Ini nggak ada pertanyaan karena jelas atau nggak ada pertanyaan karena bingung? Saya ada satu sih, Pak, pertanyaan. Ya, coba silakan ditanya. Izin bertanya sebelumnya, Pak. Buat yang kemarin itu kan, kalau tidak salah ya, Pak, yang di Excel itu batasnya itu kan 100 ya, Pak, buat di swap atau di random. Ketika kita untuk mencari solusi yang optimal gitu. Cuman kalau misalkan kita di swap-swap terus, gimana kita mendapat patokan atau ukuran kalau itu tuh udah jarak yang paling optimum gitu, Pak? Ya, oke. Untuk pertanyaan itu sebenarnya kita bisa jawab dari sisi filosofis ya. Filosofis heuristik itu dia tidak menjamin solusinya itu optimum. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak tahu sama sekali perlu berapa. Nah, yang kita ketahui adalah dari experience aja, dari pengalaman. Dari pengalaman kita misalnya dengan 1000 swap itu cukup baik. Nah, itu aja yang kita punya. Kalau misalnya Anda minta, kok kayaknya nggak saintifik, Pak. Oke,
memang tidak saintifik. Ada namanya mata kuliah yang saya yakin Anda sudah ambil ya, mata kuliah Industrial Statistics atau Design of Experiment, ya, perancangan eksperimen. Nanti di situ kita akan coba kira-kira berapa sih jumlah swab atau jumlah local search yang oke gitu ya. Oke dari sisi apa? Dari sisi dia tidak terlalu lama karena makin banyak iterasinya ya. Nanti akan membutuhkan waktu yang lebih tinggi. Dia balance antara computation time, waktu komputasi dengan kualitas juga. Kalau computation time-nya terlalu sedikit, kualitasnya belum begitu bagus. Tapi kalau computation time-nya terlalu tinggi, misalnya sampai setahun, 2 tahun ya, nanti kapan kita nikahnya sama mantan? Gitu. Jadi harus balance antara quality sama computation time. Jadi jangan harap kesempurnaan. Jadi filosofinya di heuristik ini, kita tidak mengharap kesempurnaan, tapi kita mengharap kebahagiaan. Gitu ya, Nurul ya. Anda mengharap kesempurnaan atau kebahagiaan, Nurul? Kebahagiaan, Pak. Kebahagiaan. Oke, coba sebelum kita pindah ke Python, ada pertanyaan dulu nggak? Biar benar-benar paham TSP itu apa ya. Kemudian kita bisa coba bangun program dengan Python ya. Coba Nurul, waktu prakom itu kita pakai bahasa pemrograman apa ya kemarin? Java atau Python? Python, Pak. Oh, udah Python. Oke. Udah, berarti masih ingat ya Python-nya, mudah-mudahan. Lupa-lupa dikit wajar manusia. Oke, nggak ada pertanyaan? Aman ya? Aman. Kalau aman, saya akan pindah ke Python. Oke, saya pakai Spider ya. Saya pakai Spider. Dan juga saya juga sediakan PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya ini ada, sudah saya upload. Kalau nggak salah ya. Jadi ini PowerPoint-nya. Nah, ini mungkin akan perlu beberapa kali ya Python-nya. Tapi kalau Anda nggak, kita akan coba ulang sedikit konsep-konsepnya dan kita akan coba langsung di Python. Kalau ada yang nggak paham langsung tanya ya, gitu. Jadi kalau di bagian tertentu Anda nggak paham, takutnya di bagian-bagian bawahnya tambah tenggelam, ya tenggelam nggak paham nih. Baik, nah ini kira-kira yang akan kita bahas problem definition ya. Tadi sebenarnya sudah saya review sedikit. Problem data input berarti ya ini input. Lalu solusi itu tadi output ya. Kita sudah bahas sedikit. Kemudian gimana kita tahu bahwa solusi kita bagus atau enggak. Nah, ini kita perlu menghitung objective function value. Gimana cara menghitung jarak di solusi kita. Lalu ada solution construction. Ya. Di Excel tadi kita pakai random. Di PowerPoint minggu lalu ada namanya nearest neighbor, tetangga terdekat. Oke, kemudian ada constraint checking and preservation sama neighbor solution itu mungkin next laboratory ya, next lab, next pertemuan lah. Jadi kita coba bahas yang kita bisa bahas dulu. Baik, ini definisinya, kita punya beberapa titik ya, dan kita diminta menghubungkan ya. Titik-titik tersebut dimulai dari depo dan menghubungkan semua titik ini ya satu kali, kemudian kembali ke titik asal ke depo. Oke. Oke, tadi program datanya adalah apa tadi bisa diulang Safira? Program datanya bisa diulang atau input datanya untuk TSP? Untuk inputnya sendiri ada jumlah kota, terus koordinat dari kotanya,
Terus untuk problemnya itu menghubungkan titik yang hanya bisa dilewatkan sekali, terus bermula dari dipo dan berakhir di dipo juga, di titik awal juga. Dan harus semua titik dikunjungi. Oke, bermula dari mata turun ke hati, gitu ya? Iya, Pak. Iya. Antara Anda apa namanya? Ini dosen nggak jelas banget, gaji. Saya tuh beberapa kali ya diomongin sama anak saya sendiri. Ayah mah gaji katanya. Masa bocah gitu ya? Bocah SD ngomong ke ayah sendiri dibilang gaji, ya ampun. Tapi saya bisa yakin sih kayaknya. Mungkin ada dalam hati menyebut ini Pak Komar memang gaji. Setuju saya dengan anaknya Pak Komar. Oke, di sini kita akan tuliskan input data ya. Input data untuk ini Anda familiar kan ya dengan Python, dengan apa namanya? Dengan Jupyter, kemudian bagian sininya mudah-mudahan masih familiar. Input data kita butuh jumlah kota ya. Mungkin saya tulis pakai bahasa Inggris. 6 cities gitu. Kemudian kita juga punya tadi apa koordinat ya. Taruhlah x koordinat. Kemudian ada y koordinat. Kemudian ada distance. Distance table. Kayak gitu ya. Ini input datanya. Walaupun ini belum kita isi ya. Ini ada exclamation mark. Undefined name. Tolong dikasih penjelasan. Kayak gitu. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini mungkin saya perlu review sedikit lah ya. Kan kita sama-sama manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertobat. Katanya gitu. Jadi ini adalah kesempatan kita bertobat dalam mengenal lagi Python-nya. Jadi di Python itu ada data tipenya integer, ada datanya float, ada kompleks, ada boolean, dan lain-lain. Gitu ya. Coba kita tanya Bang Julius, Tomris Sidauruk. Itu mikrofonnya kayaknya belum ada suaranya, Julius. Halo, Pak. Nah, itu dia. Cakep. Julius, lo masih ingat nggak bedanya antara boolean, integer, float, sama kompleks? Saya taunya angka integer mungkin Pak ingat nih. Kalau boolean, float sama kompleks agak sedikit lupa. Ya, yang lo tahu aja nggak apa-apa. Yang integer dia angka yang bulat gitu ya Pak, pasti ya? Iya, bilangan bulat, betul. Iya. Integer. Kalau yang float? Yang ada tanda koma gitu Pak, ada tanda desimal gitu. Ya, desimal. Float itu untuk desimal. Kalau boolean itu bool, atau kadang nyebutnya apa ya orangnya? Masih ingat nggak lo? Dia yes no, 0 1, binary. Ya, oke. Jadi boolean ini yang binary sebenarnya, integer itu bulat, float itu desimal. Kompleks ini bilangan yang ada akar minus satunya ya. Kalau Anda masih ingat tuh akar minus 1. Tapi di TI jarang pakai ya, elektro yang pakai. Oke, terima kasih Julius. Ya, terima kasih Pak. Lanjut ke Hilmi. Hilmi, lo waktu kita di Prakom ada bahas ini enggak ya? Kayak pernah
pakai range deh. Pernah pakai range? Ya, betul. Pernah pakai range. Misalnya A sampai dengan range 5. Nah, A itu kita print dia antara 0 sampai 5. Kelihatan nggak nih Python gua? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Di sini kalau range jadinya apa nih? Siapa Hilmi? Saya definisikan A itu range 0 sampai 5, A0, A1, A2, A3, A4. Ketika A5 dia error. Error ya? Dia sebenarnya adalah vektor atau apa ya? Apa kira-kira? Daftar, list ya. Iya. Batasan. Dia sebenarnya list. Apa namanya? Kalau kalau kita punya seperti ini, B sama dengan 5, ini kan dia cuma satu angka ya. Tapi kalau A yang tadi itu kita bisa kasih indeksnya nih. Jadi sebenarnya A tadi itu adalah ada 5 angka. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah B-nya ini adalah dia cuma satu angka isinya 5. Kalau A-nya tadi nggak tercatat tapi di sini ya. Oke. A-nya tapi nggak tercatat. Saya juga bingung kenapa nggak ada di sini ya. A itu Buat berisi generate angkanya langsung ya, Pak? gimana? Buat generate angkanya langsung, misalkan kalau datanya banyak kan nggak mungkin ngetik satu-satu. Jadi bisa pakai range buat data yang banyak. Ya, datanya banyak ya. Jadi kalau datanya variabelnya berisi beberapa angka, kita pakai range ya. Atau kita juga bisa pakai list ya. Nanti ini akan bisa berupa beberapa angka nih. Misalnya kita buat B, isinya angka 3, angka 7, angka 10, angka 5. Misal seperti itu ya. Nah, Anda bisa lihat ini, B adalah tipenya list. Kemudian size-nya 4, karena ada 4 angka, 3, 7, 10, dan 5. Itu yang jelas ya. Coba Alfonsius. Ya, hadir, Pak. Ya. Gimana kalau kita mau mengakses angka 10 dan angka 3 ini? Gimana caranya, Alfon? Tulis itu, Pak, B0 ya, Pak? B0, oke. Itu yang untuk dengan yang angka 3, Pak. Angka 3. Kalau yang 10? B2, Pak. B2, oke. Mantap. Oh, salah, maaf, B2 ya. Saya dengar tadi lagi ngucap juga B2 tapi saya tulis B10. Oke, jelas ya sampai sini? Ada pertanyaan apa enggak nih? Aman, oke. Kira-kira sekarang saya mau tanya ya ke Rifki Fauzan. Kita perlu kita perlu 4 input data. Ya, 4 input data. Jumlah kotanya, X koordinatnya, kemudian Y koordinat, distance table. Kira-kira jenis datanya, tipe datanya yang cocok ini untuk jumlah kota itu yang mana? Apakah dia boolean kah, integer kah, float kah, kompleks kah, list kah, tuple kah, range kah? Mana kira-kira? Jumlah kota integer, Pak. Ya, jumlah kota nanti harus integer ya.
Nggak mungkin kan jumlah kota, jumlah kotanya ada 5,5, nggak mungkin. Ya. 5/4 nggak mungkin. Atau berupa list gini nih, nggak mungkin juga. 3, 7, 10, 5, nggak mungkin. Lanjut, kalau X koordinat, Rifki? Float bukan, Pak. Soalnya Float. ada koma. Iya. Ya, ada koma-komanya. Betul, float ya. Kalau kita lihat di data yang Excel ini, sebentar ini agak ngelemot laptop gua. Dia minta udahan jadi laptop. Udahan dong gue jadi laptop. Nah, saya tulisnya sebenarnya di sini integer ya, tapi bisa jadi float juga, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya juga, Rifki ya, apakah dia cuma ada satu data untuk X koordinat atau ada beberapa data nih? Ya, kayak beberapa. Beberapa ya, 27, 30, 43, dan seterusnya ya. Betul ya? Berarti mungkin di sini X koordinat itu cocoknya pakai list. Ya, list of float. Begitu juga Y koordinat, list juga. Nanti yang distance table mungkin 2 dimensi. Ya, matriks 2 dimensi. Oke, sampai situ dulu ada pertanyaan? Atau ada yang sudah mulai kebakar lagi otaknya? Udah mendidih gitu ya. Mendidih. Silakan disampaikan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan Bang Sakti. Ya tadi kenapa Pak? Kenapa harus pakai yang list X koordinat atau Y koordinatnya? Ya, karena dia sebenarnya mengandung beberapa data. 27, 30, 43. Nanti kita bisa akses X koordinat untuk kota 5. X koordinat untuk kota 12. Gitu ya. Oh iya. Ya, sama seperti kita mengakses tadi nih. B itu 3, 7, 10, 5, B0, kemudian B2 gitu. Oh, jadi karena data X-nya itu beda-beda ya, Pak? Ya, data X untuk tiap-tiap kota itu beda-beda, belum tentu sama. Betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada Pak, mau tanya, Pak? Ya, Aulia Sena. Gambarnya kemana lu? Kalau pakai gambar langsung ini, Pak, ke keluar-keluar gitu. Kayaknya karena lagi hujan gitu sih. Oh iya, oke. Silakan. Nah, kan kalau misalkan data yang saat ini lagi dicobain kan mungkin ada berapa, misalnya 20-an data gitu ya Pak, X sama Y koordinatnya. Itu masih, ya mungkin kita input satu-satu itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah ada ribuan data atau bahkan ratusan ribu gitu, bisa, si Python ini bisa baca langsung ke Excel-nya nggak sih Pak? Iya, bisa langsung baca ke Excel. Nanti dia ada cara baca ke Excel, bisa juga cara baca dari text file. Ya. Kalau Anda mungkin, saya lupa di sini ada apa enggak ya? Oh, bukan di sini. Tapi ada caranya adalah gimana cara membaca dari kalau nggak salah read dot apa gitu ya. Kalau saya nggak salah ya, saya agak lupa nih. Oke, ini masih baca. Ya. Bisa. Anda kalau itu tinggal googling aja cara baca how to read. Saya sebenarnya ada juga sih PowerPoint-nya ya. Saya lupa apakah kemarin di Prakom itu kita buka atau enggak gitu ya. Tapi ada caranya. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, mungkin nanti berikutnya kita tambahin lah. Di sini kita tambahin.
Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Oke, aman ya. Kalau aman kita lanjutin ke PowerPoint-nya dulu. Ini kita mengulang ya, mengulang. Kita bisa print hello, print programming is fun, print 3, print 2,3 gitu. Kemudian gimana caranya kita tahu bahwa dia integer, float, atau string itu dengan menggunakan perintah type. Ketika kita tulis type hello, nanti dia bilang kelas str. Type programming is fun, dia bilang str juga, string ya. Type 3, dia akan kasih tahu integer. Type 2,3, 2.3, dia akan sebut float. Kayak gitu. Oke, kemudian data input PSP itu kita akan sebut sebagai variabel atau literal ya. Nanti kita akan masukkan ya literal itu kayak gini, X sama dengan 2 ya. Mungkin kalau yang contoh tadi ini kita ambil dari Excel ini ada termasuk Dipo ini ada 21 ya. Termasuk Dipo ada 21, berarti saya akan tulis di sini jumlah kotanya adalah 21. Ingat dia cuma satu angka ya. Kemudian X koordinatnya adalah dia berupa list, makanya saya akan tulis seperti ini, dia berupa list gitu. Nah, ini X koordinatnya. Oke. Saya mau tanya sama Nesia Duyasta. Ya, Pak. Duyasta itu artinya apa ya, Nesia? Kalau Dwi itu anak kedua, kalau Asta nama orang tua saya, Pak. Oh, gitu. Kalau Nesia, nama siapa? Kalau Nesia, nama bikinan orang tua saya, Pak. Oke. Kalau nggak salah ya, di departemen itu ada dosen paling males ya, Nesia. Pernah dengar nggak lo? Minggu lalu sih, Bapak bilang Bapak males. Oh gitu. Jadi menurut lo dosen paling males siapa? Nggak tahu, Pak. Kan saya cuma tahunya Pak Komar aja yang bilang. Yang lainnya saya nggak tahu. Berarti anggaplah pernyataan itu betul ya. Jadi kita sepakati bersama bahwa ada dosen paling malas dan Anda sudah tahu siapa. Nah, karena saya malas dan saya boleh malas, jadi saya malas mengetik X-nya koordinat ya. Boleh nggak, Nesia? Boleh, Pak. Boleh ya. Jadi ini saya akan transpose. Saya copy transpose. Dosa nggak, Nesia? Enggak, Pak. Nggak dosa, oke. Saya tambahin koma ya. Nah, itu dia. Oke. Oke, ini saya sudah masukkan data X koordinat sama Y koordinat ya dari Excel tadi. Lalu saya pisahkan dengan koma untuk membedakan dia adalah elemen yang beda ya. Maksudnya ini adalah untuk koordinat kotak ke 0, ini koordinat X koordinat kotak ke 1 dan seterusnya. Gitu ya.
Ini coba saya load ke memori ya. Saya run selection. Nah, ini dia masuk ke dalam memori. Anda bisa lihat jumlah kotanya 21. Koordinatnya itu berupa list. Ada 21 elemen, isinya 27, 30, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Hilmi, silakan. Kalau list itu cuma bisa dimasukin angka integer, apa boleh semua jenis angka, Pak? Dalam listnya. List itu bisa bercampur baur, ya. Sama seperti Indonesia ada suku Betawi kayak gua, ada kayak lu suku Aceh, ada suku Sunda kayak gua juga. Ada suku Jawa tadi yang di Surakarta, gua Klaten. Jadi list misalnya kayak gini. 1 ya. Saya campur 4,5. Saya campur halo. Ini bisa nih kayak gini. Di Python ya, ingat ini di Python, bukan di bahasa pemrograman lain tuh beda. Bahasa pemrograman lain dia kalau satu list dia harus elemen yang sama tipenya. Tapi kalau di Python dia boleh beda-beda nih. Dia contohnya ini 1 yang integer, ini float, ini string, ini integer. Bisa kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, aman? Aman. Nah, kalau kita kembali ke Excel tadi ya, Excel ini, tabel jaraknya ini ada berupa matriks. Nah, kalau ini kan berupa vektor ya. Ini bisa vektor column vektor atau row vektor. Tapi di sini kolom ya. Tapi kalau tabel jaraknya berupa matriks ya, karena kita akan tahu misalnya dari kota 7 ke kota 3. Nah, ini nggak bisa ternyata. Oke, kota 7 ke kota 3 misalnya. Nah, ini ya. Dia adalah jaraknya 39,8. Gitu ya. Kita juga bisa cari misalnya dari kota 14 ke kota 9. Oh, ini 80,6. Lalu kalau dari kota 9 ke kota 9, dia karena ke diri dia sendiri, jaraknya adalah 0. Gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ini kita hitung. Tabel jarak ini kita hitung dari koordinat. Gitu ya, dari koordinat. Coba Kinanti Dwi. Kira-kira lu tebak dong. Tabel jarak ini cara ngitungnya gimana? Kinanti. Kenapa, Pak? Ya, cara ngitung tabel jaraknya gimana Kinanti? Gimana kita tahu misalnya dari 6 ke 3. 6 ke 3 ini adalah dia 20,1. Ya. 20,1 ini sebenarnya dihitung dari koordinat di sini nih, Kinanti. Gimana cara ngitungnya? Kurang, Pak. Dari jarak yang kota 6 itu sama yang 3, terus di akar kuadrat, bukan sih, Pak? Saya agak lupa. Ya, betul ya. Kita X1 kurang X2, lalu diapain? Dikuadratin, ditambah. Lanjutin Kinanti. Ya. Coba ulang, X1 kurang X2 dikuadratin, ditambah Ditambah yang selanjutnya.
selanjutnya itu nanti diakarin, Pak. Ya, ditambah Y. Jadi X koordinat dikurang, dikuadratin, Y koordinat dikurang, dikuadratin, lalu dijumlah baru diakar. Gitu ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan untuk menghitung jarak? Aman? Aman. Oke. Coba kita lanjutin ya. Lanjutkan ke PowerPoint-nya. Oke, ini input juga kita bisa minta dari user ya. Dengan minta input jumlah kota berapa gitu ya. Nanti user akan masukkan angka, misalnya 3, dia akan disimpan ke number. Ya, seperti itu. Oke, bisa juga float. Lalu ada simultan, ya, assignment simultan. Jadi kita bisa secara simultan, ya misalnya gini. Ini contoh simultan ya. Ada C sama D, kita masukkan masing-masing 3 dan 4. Ya, sini kan belum ada nih ya, variabel C dan D. Belum ada tuh ya. Coba saya turunin dikit. Nah, nggak ada. Nah, sekarang C saya masukkan 3, D saya masukkan 4. Anda bisa lihat C sekarang 3, D sekarang 4. Ini secara simultan. Simultan ini sangat handy ya, sangat berguna kalau kita mau tukeran data nih. C sama D kita tukar nih datanya. C kita assign dari D, D kita assign dari C. Ini dilihat tadinya 34, kita tukar jadi 43, ditukar. Gitu ya, simultaneous assignment. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya perlu ya. Saya perlu tadi karena menghitung jarak itu kita perlu kuadrat. Kita perlu kuadrat, ini ada exponentiation. Kita pangkat ya, kita pangkat 2. Lalu nanti X1 kurang X2, di sini nanti ada tambah, ada pangkat, ada akar juga nggak? Nih, Fauzan, Muhammad Fauzan, gimana cara mengakar? Tadi jarak kalau nggak salah ada akarnya, square root-nya. Halo, Pak. Ya, Fauzan. Mungkin kalau akar di Python dipakai pangkat setengah mungkin, Pak. Bisa nggak? Oh iya, pangkat setengah aja ya. Kenapa susah-susah? Betul, bisa pakai angka setengah. Terima kasih, Fauzan. Jadi kalau misalnya kita kembali ke sini, ya, yang 6 sama 3, ya. Coba kita hitung manual dulu ya. Kita hitung manual dulu. Misalnya distance antara 6 dengan 3. Ya. Oke. Eugene, coba dibantu Eugene. Tadi apa? X1 kurang X2 kuadrat ya, Eugene? Iya, Pak. Berarti tadi itu berarti kan yang 6 X-nya 38, Pak. Ya. Saya akan pakai di sini ya, Eugene ya. 6 X koordinat 6. Ya. Boleh ya. Di sini X koordinat 3. Sorry, ya. Yeah. Kemudian kita apain, Eugene? Kita kuadrat. Kuadratin. Tadi eksponensial pakai bintang 2 kali. Bintang 2, iya. Ya. Lalu lanjutannya apa? Tambah yang ditambah yang Y-nya, Pak.
Yang Y-nya. Koordinat Y-nya. Sama ya, kita kurangin juga, terus kita kuadratin. Selanjutnya diapain? Pak, dalam kurung pangkat setengah berarti, Pak. Pangkat setengah. Oke. Nah ini. Untuk menghitung distance 63. Mudah-mudahan bisa berhasil. Oke, ini udah masuk. Di sini kelihatan 20,099. Betul nggak di sini? Kelihatan nggak, Eugene? 20,1 Pak di situ. Iya, 20,1. Di sini 20,99. Ya, ini biasanya Excel tuh dia tergantung ininya ya. Mau nampilin berapa desimal. Jadi kalau kita tambahin desimalnya nanti baru dia ketahuan tuh sifat asli dari si mantan. Ternyata belangnya banyak. Tapi gue perlu nasihati ya bagi diri gue sendiri dan teman-teman, dalam rumah tangga itu penting kita punya sifat saling menerima kekurangan maupun kelebihan pasangan kita tuh. Kalau misalnya pastilah pasangan tuh punya kelebihan, punya kekurangan. Ya nggak, Fastabik? Iya, Pak. Benar, Pak. Gaje banget nih dosen, bener ya. Udah gaje, males lagi. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Kita jangan buru-buru. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Pak, mau nanya, Pak. Ya, Brian. Lu panggilannya Brian apa Theo? Apa-apa tuh? Brian, Pak. Brian, Mau ya. nanya pertanyaan teknis, Pak. Sebenarnya Silakan. bukan tentang materi. Ini saya di Python-nya atau di Spider-nya supaya script-nya itu nggak panjang ke kanan gimana ya, Pak? Soalnya kan kalau di Bapak kan tampilannya ke bawah gitu kan, yang line 13. Terus kalau udah nyampe batasnya dia ke bawah. Oke, iya. Kalau nggak salah ada pilihan di atas ya. Di atas itu kalau nggak salah ada, oh bukan di atas berarti, di tools ya, atau di, coba saya cek dulu ya. Apa ya, yang preferences di mana ya? Nah, saya ini pakainya Mac ya. Nah, di preferences itu kalau nggak salah ada editor, lalu ada namanya ini, wrap lines. Ini kalau di Mac, kalau di Windows mungkin di preferences atau apa edit gitu. Coba Anda coba, Brian. Makasih, Pak. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita boleh break 10 menit ya, supaya otaknya nggak meledak gitu ya. Jadi didinginin dulu, nanti kita panasin lagi ya. Mohon izin kita panasin lagi. Gitu, 10 menit. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, kita sudah hitung gimana, kita sudah tahu gimana caranya, kita sudah tahu kenapa ini angka 21 dan tipenya integer. Terus kita sudah tahu kenapa X koordinat ini list ya.
Dan distance table ini kita belum buat, walaupun kita sudah tahu gimana cara menghitungnya. Ya, kita sudah tahu cara menghitungnya. Nah, supaya kita tidak menghitung satu-satu, ya, ini tadi list ya, list atau array. Ini ya, contoh-contohnya 1, 2 gitu ya. Oke. Nah, ini. List ini tuh bisa nested ya. Bisa untuk multidimensional. Nah, ini Anda bisa lihat my list 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti bentuk yang si distance table-nya itu adalah bentuknya nanti multidimensi. Ya. Tapi saya nggak mau masukin manual kayak di sini. Karena distance table-nya itu bisa dihitung pakai ini nih. Pakai rumus gitu ya. Jadi nanti kita bisa punya seperti ini ya. List di dalam list. Oke. Kita lihat listnya, size-nya 2. Ini kira-kira kenapa ya? Bang Farid, kenapa list A yang multidimensi ini disebut dia size-nya 2, Bang Farid? Kenapa kira-kira Bang Farid? Suaranya kayaknya belum kedengeran lagi, Bang Farid. Bisa kedengar nggak, Pak? Nah, itu dia, ada sekarang. Kurang tahu ya, Pak ya. Apa Kurang tahu. Iya, apa karena ada 2 itu, Pak? Bagus sekali. Jadi jawaban Anda kurang tahu itu adalah menunjukkan Anda orang yang jujur. Tapi sebagai orang TI, saya harap jangan terlalu jujur gitu ya. Kadang-kadang kita perlu sombong dikit ya. Itu sebenarnya sombong sih nggak boleh. Nanti gue masuk neraka nih kalau sombong nih sebenarnya nih ya. Maksudnya optimis. Anda juga bisa bilang saya sekarang belum tahu, tapi saya bakal tahu di pertemuan berikutnya. Gitu kali ya. Kan kalau misalnya lu ditanya sama bos, lu udah ngerti belum nih project ini nih? Oh, saya belum begitu paham, tapi saya akan belajar dan saya akan bisa. Gitu. Nah, itu ilmu ngemengnya TI. Coba kita tanya berikutnya sama Mbak Mutia Nurul Azka. Iya, Pak. Ya, Mutia. Lu panggilannya apa? Mutia kah? Mut kah? Tia kah? Mutia, Pak. Oh, Mutia. Oke. Iya. Yang multidimensional list ini yang A ini ya. Isinya 1, 2, 3, 7, 8, 9. Katanya size-nya 2. Kira-kira betul atau salah, Mutia? Betul sih, Pak. Tertera di Python-nya gitu. Oke, 2 ini kan berarti ada 2 elemen. Elemen pertama apa? Berarti saya bisa tulis A0 sama A1. Kan cuma ada 2 elemen. Iya, yang elemen pertama A0 itu listnya 1, 2, 3. Elemen yang kedua A1 isinya 7, 8, 9. Iya, betul. Hebat juga loh. Mantap. Kalau mau mengakses angka 9-nya gimana? Angka 9 ini gimana, Mutia? A1 2 bukan, Pak? Lupa ingat saya. Iya, betul A1 2. Jago ternyata Anda. Lihat PPT sih, Pak, ini. Iya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti distance table-nya itu akan berupa multidimensional list ya. Dan kita akses pakai index kayak gini ya. Nanti distance table dari
2 ke 1 berapa, 7 ke 10 berapa gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini saya perlu juga mungkin mengulang ya. Ada multi-dimensional list, ada namanya if then ya. If bla 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 titik 2, kemudian statement else, ada if then else gitu ya, walaupun kita mungkin pakainya nanti. Kemudian ada for loop. Oke. For loop. Coba kita tanya Atariki, Naufal. For loop masih ingat nggak Atariki? Kalau saya ingat saya, for loop itu buat mengulang gitu nggak sih Pak? Jadi kayak misalnya ada satu persamaan. Misalnya ada 5 persamaan, terus kayak for loop itu secara otomatis mengulang 5 persamaan tersebut. Ya, cakep ya. Jadi for itu untuk mengulang dengan operasi yang sama atau mirip ya. Oke, cakep. Nah, ini ada flowchart-nya ya. Oke. Ini ada contohnya ya. Contohnya kita diminta di sini mau merata-ratakan berapa angka. Misalnya 5 ya. Coba kita copy aja di sini ya. Saya copy, kemudian saya pindah ke Python. Saya copy ke sini ya. Kayak saya paste, sorry. Nah, kayak gini ya. Prima Madika, kelihatan nggak nih? Prima. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, di sini yang pertama dia akan menanyakan N. Jadi dia akan meminta user memasukkan N. Lalu dia sum sama dengan 0, kemudian ada for loop di sini ya. Prima. Nah, coba kita coba eksekusi aja ya. How many numbers? 5 misalnya ya. Saya enter. Kemudian dia akan meminta 5 angka. Mungkin saya tulis pertama 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Coba Prima, ini benar nggak nih? Rata-ratanya 6. Iya, benar, Pak. Benar ya. Gimana cara ngitung rata-rata, Prima? Jumlah total semua angka yang ada dibagi berapa banyak angkanya. Jadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dibagi 5. Ya, betul ya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dibagi 5. Oke. Oke, lanjut ke Brian. Ya Pak, ya Pak. Brian, gimana kenapa di sini kita pakai for di sininya, Brian? Buat apa nih for-nya nih? For-nya ini supaya enter a number-nya itu muncul sebanyak yang kita mau. Ya, betul ya. Enter number-nya muncul ketika kita range-nya 5 kali muncul. Betul. Kemudian Brian di sini ada sum sama dengan 0. Lalu di dalam for-nya ini juga ada sum sama dengan sum tambah X. Masih ingat nggak lo kira-kira? Mungkin supaya ininya bukan terhitung string ya Pak. Supaya angka-angka ini nggak string karena di sini sumnya udah ada masuk 0,0-nya. 0,0 ya. Ya, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Kita coba tanya was kita. Bang was kita. Pak, mohon maaf tadi pertanyaannya agak putus-putus. Boleh diulang nggak, Pak? Boleh. Lu tinggal di mana was kita? Sama Pak, di Depok. Di Depok. Kan habis hujan kali, Pak. Lu itu sama kayak Pak Anggono nggak? Lulusan D3 gitu. Enggak, Pak. S1. Tampangnya itu tampang dewasa gitu. Kumisnya itu mentereng gitu.
Banyak yang bilang emang Pak, tapi ya Lu orang Depok apa orang mana? tinggalnya di Depok Pak. Tinggal di Depok. Dulu SMA mana? SMA-nya Depok juga. SMA mana di Depoknya? SMA 2 Pak. Oh, Depok Timur berarti ya. Betul. Kebangsaan apa sih? Jalan apa tuh? Jalan gedenya jalan apa ya? Jalan Bukan kegangsaan atau pebangsaan bukan ya? Atau Kejayaan proklamasi? kayak deh Pak, nggak salah. Kejayaan ya? Atau Iya. kemakmuran? Kejayaan deh kalau nggak salah Pak. Kejayaan. Saya kurang rapal juga sih. Kalau jalan yang gede yang itunya. Rumah lu di sebelah mananya emang? Rumah saya di Cimanggis sih Pak. Oh, Cimanggis. Berarti lu lewatnya mana? Siliwangi apa lewat itu? Lewatnya Juanda. Juanda, oke. Bukan lewat Siliwangi ya? Juanda, oke. Juanda baru belok lah di situ lah. Ya. Baik, ini pertanyaan gue gini, was kita. Tadi for kan katanya buat ngulang-ngulang nih, ya. Tapi di sini ada sum sama dengan 0, sama sum sama dengan sum plus x. Ini maksudnya apa nih ya? Gunanya untuk apa? Jadi kalau yang sum sama 0 itu kayak nilai awalnya gitu Pak. Jadi sum itu awalnya 0. Terus di operasi for ini sum ini diiterasi atau ditambah gitu Pak sama X yang kita input. Jadi sumnya nanti ke evaluasi jadi nilai yang udah ditambah gitu Pak. Oh gitu, beneran? Lu nggak nipu gua kan? Seingat saya gitu Pak. Coba supaya lu nggak nipu gua ya, gua mau buktikan. Gua takutnya ditipu sama anak Depok, anak Cimanggis nih. Jadi misalnya kita pakai juga nih. Ini saya print dah. Print. Mudah-mudahan kita nggak ditipu sama si was kita ya. Nah ini ya. Coba saya masukin lagi yang tadi. Error. Kadang ini salah ininya nih. Salah cuma apostrofnya bikin frustasi. Oke, ini ya. 5 angka 2 4. Oh iya betul. 6 8 10. Oh iya, Anda betul was kita. Canggih. Kompor gas. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, ada yang mau tanya? Mungkin saya mau izin bertanya Pak. Lo mau nanya kenapa izin ya? Gue bingung. Pak, saya izin kalau di PNS emang izin bertanya sih kayaknya. Mohon Pak Presiden, saya izin arahan gitu. Kan di sini bukan PNS ya. Silakan, silakan. Ini sih Pak agak teknis kan kalau di bagian yang tadi tuh pas di sintaks yang print the average of the number itu kayak ada /n gitu ya Pak. Itu bedanya sama nggak ada itu apa ya Pak? Soal kalau di run aja kayak nggak usah pakai /n itu kan bisa aja tuh apostrophe terus the average of the number apostrophe lagi terus koma sum koma average gitu. Ya. Itu nggak ada bedanya kan kalau nggak ada /n itu. /n itu dia artinya adalah new line.
New line. Jadi baris baru. Ya. Jadi kalau di TXT file itu kadang sebenarnya ketika si Microsoft Word atau Notepad membaca ada \n, itu menandakan bahwa dia akan memperlihatkan baris baru. Gitu ya. Jadi Anda mungkin bisa lihat, misalnya kita punya A seperti ini ya, print A, oke, atau print A \n. Jangan-jangan sama. Nah, itu. Kelihatan bedanya nggak puas kita? Ini enternya 2 kali nih. Tuh ya. Karena ada new line-nya. Kalau ini dia cuma sekali. Bisa juga dibalik misalnya ya, atau depannya kita kasih \. Nah, ini dia. Ini ada new line di depan, kemudian A-nya, baru new line lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Aman ya, mudah-mudahan aman. Ya. Lanjut ya, lanjut. Oke. Nah, kita akan bentuk distance table pakai for. Pakai for ya. Di sini for-nya adalah I in range n. Oke. For j in range n. Kita perlu for 2 kali. Kita perlu for 2 kali. Kira-kira kenapa, Bang Sakti? Ya, Pak. Kenapa kalau di sini for-nya cuma sekali ya? Tapi di sini for-nya saya 2 kali. For I, for J. Mungkin yang pertama untuk penghitungan yang akar, yang dalam akar, yang perhitungan yang kedua, for yang kedua itu buat ini Pak, buat yang apa namanya? Yang pengurangannya. Pengurangannya. Belum tepat. Bang Sakti belum tepat. Coba kita minta bantuan Bang Teguh. Terima kasih Bang Sakti. Bang Teguh, kira-kira kenapa kita perlu for 2 kali? For I, for J. Untuk 2 variabel bukan Pak? Dari variabel koordinat X dan koordinat Y. Koordinat X sama koordinat Y. Bukan juga. Bukan juga. Lanjut, satu lagi, Bang Fahmi Wahyu. Kira-kira kenapa Bang Fahmi? Buat apa ya, Pak? Buat apa? Coba Anda perhatikan di Excel-nya ini. Saya akan menghitung matriks ini ya. Dan loopingnya itu for I, for J. Karena ada ini, Pak. 2 sisi ini. 2 sisi mata uang. Karena kalau saya punya satu aja ya, satu aja misalnya for I in range n-nya ini harus kita ganti dengan 6 cities ya. Oke,
kayak gini, kira-kira ya. Kira-kira ini akan dieksekusi berapa kali? Bang Fahmi. Rumus ini akan dieksekusi berapa kali nih? Ini kan di dalam loop for-nya ya. Anda bisa lihat dia beda indentation. Jadi rumus yang baris 16 ini akan dieksekusi berapa kali, Bang Fahmi? Sebanyak 6 cities-nya, Pak. 6 cities-nya berapa? 21. 21. Nah, untuk data table ini, kita perlu berapa data nih sebenarnya? Dua satu bukan? Saya kurang nangkep sih, Pak, maksudnya. Itu berapa data? Coba ya. Rumus ini kan menghitung distance 63. Iya. Oke. Dia akan menghitung satu elemen aja. Ya, 63 itu adalah ini. Ya, 20,1. Oke. Distance 63 itu menghitung 20,1. Paham? Iya, Pak. Paham. Nah, tadi Anda bilang kalau kita pakai for ini, kita akan menghitung 21 kali sesuai dengan jumlah atau value dari 6 cities. Oke. Berarti rumus ini hanya menghitung 21 elemen. Ya. Padahal di matriks ini itu ada berapa elemen di sini? Oh, 21 dikali 21 Ya, ya? 21 kali 21 ya. Di sini ada angkanya, count-nya 441. Oke, sampai sini Anda paham nggak kenapa kita perlu for 2 kali? Coba tolong di-deduce. Jadi kalau for 1 kali itu cuma 21 dan menurut saya nggak cukup nih. Jadi harus kita pakai for 2 kali. Double for. Kadang bisa triple for. Bisa quattro for. Kira-kira Fahmi paham nggak kenapa kita perlu for 2 kali? Biar buat nyari tadi, Pak, semua datanya gitu yang di tabel tadi. 441 data tadi. Iya, 441 data itu. Karena kita akan mencari 21 kali 21 ya. Gitu. Bukan 21 sendirian. Bukan satu baris aja atau satu kolom aja. Oke, coba si Zafran. Zafran diulang coba tadi. Kenapa kita perlu for 2 kali di sini, Zafran? Karena mencari 441 jarak masing-masing kota, 441 data tadi, Pak. Ya, oke. Mantap. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan, saya pause dulu sebentar. Mempersilahkan ada yang mau tanya. Silakan. Ada yang mau tanya? Aman? Aman, oke. Kita akan hitung ya. Jadi for I in range 6 cities, kita ulang 21 kali. For J juga kita ulang 21 kali, gitu ya. Distance table IJ, seperti ini. Gitu ya. Distance 63, nanti I-nya akan diubah-ubah dari 0 sampai 20.
J-nya juga akan diubah-ubah dari 0 sampai 20 ya. Nanti kombinasi I 0 sampai 20, J 0 sampai 20 itu akan ada 441 kombinasi. Nah, ini saya langsung pakai rumus di sini, tadi udah dibikinin sama siapa? Eugene ya. Ini tapi kita perlu ganti 6-nya jadi I, 3-nya jadi J gitu. 6-nya jadi I, 3-nya jadi J. Gitu ya. Nah, ini coba kita run dulu. Bisa jadi ada yang salah nih. Undefined name. Oke. Mungkin kita define dulu. Misalnya, kita bisa nggak sih buat list? Coba saya googling dulu ya. Saya lupa nih. Initialize list. Nah, ini dia. Initialize list. Oke, ini dibikin kosong dulu aja katanya. Salah satu contohnya. Kemudian kita oke. Kita inisialis dulu kayak gini aja kah? Supaya nggak error ya. Nah, ini udah nggak error. Coba kita run, oke. Run selection. Nah, distance table. Oke. Oh, ternyata salah kita. Harus diinisialisasi dulu katanya, ternyata. Oke. Oke, saya ini nyontek ya, nyontek di website katanya. Ini saya copy aja sebenarnya. Coba kita run. Nah, baris ini katanya bisa untuk menginisialisasi matriks descent table, tapi isinya 0. Nah, coba kita lihat kebenarannya. Oke, nah ini dia. Udah betul ya. Dia akan diulang 21 kali 21 kali. Kalau kita lihat ini isinya adalah dia matriks isinya 00 semua. Nah, ini 0 sampai 20. Kemudian tiap baris isinya 0. Gitu. Oke, nah ini harusnya udah betul. Coba kita run. Nah, ini nggak ada error. Oke. For I in range, sorry, ini for J ya. For J in range, saya ada salah, typo di sini. Harusnya J, tapi tadi saya tulis I. Saya ulang ya. Cancel.
Nah, ini dia. Ini jadinya tabelnya nih. Nggak beraturan ya. Coba kita cek aja distance table 63 ya. Angka favorit kita 63. 20,1. Ada betul? Coba kalau misalnya kita ganti 15 ke 11. Sorry. 15 ke 11 katanya 22,6 ya. 15, 11. Tuh 2,6. 22,56 apa berapa nih? Oh iya betul. 22,56 sekian dibulatin 22,6. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita sudah berhasil mengkodekan input data. Dan itu membutuhkan hampir 2 jam. Gitu. Jadi Anda kapok, saya juga kapok. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya, Daniel. Silakan, Daniel. Itu yang tadi yang apa distance table itu kan dibikin dulu 21 kali 21-nya itu ya, Pak. Tapi kalau misalnya kita bikin kayak tadi, kayak Bapak yang percobaan pertama, yang dibikin list kosong, terus dari loop for-nya ditambahin append gitu, bisa nggak, Pak? Bisa juga ditambahin append. Kalau kayak gitu, rumusnya gimana, Pak? Nah, berarti kita di sini append nih, ya. Jadi, mungkin bakal kayak gini ya. Oke, jadi di sini ini kita ganti jadi B lah ya. B tadinya kosong. Oke. Kemudian for I ini kita tambahkan baris ke I. B append dari kosong gini. Ya. Coba kita tes B sama dengan kosong, B append dari kosong. Nah, gitu ya. Anda bisa lihat saya menambahkan baris di sini. Nah, di baris ini, lalu kita append BI append dari ini. Nah, gitu. Ini menambahkan baris ke I, terus di sini kita isi baris tersebut. Coba kita run ya. Nah, ini nih, sama ya. Lihat, si B ini sama distance table isinya sama. Gitu, Daniel. Lebih mudah mana? Atau lebih prefer mana? Daniel kira-kira. Kayaknya yang pertama sih, Pak, tapi saya biasanya pakai append gitu. Ya, oke. Ada banyak jalan menuju mantan ya. Bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram. Stalking itu bisa lewat mana aja. Dimaklumi. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini yang B saya hapus ya. Yang B saya hapus, oke. Nah, kita kembali ke sininya. Jadi udah saya jelaskan. Oke, nah sekarang kita perlu solution ya. Kalau tadi adalah input, kita perlu sediakan output. Atau kadang kita sebut dengan ini, solution representation. Ya, solution representation. Nah, gitu ya. Coba diulang lagi. Tadi di awal kita sudah bicara input sama output. Coba tadi sampai mana ya?
Ini ngacak lagi. Karina. Karina Sarinastiti Mirza. Ya, Pak. Outputnya apa, Karina, dari TSP? Outputnya tadi itu total jarak. Oke, total jarak, Terus ada grafik ya, Pak. grafik, Sama urutan dari kota-kotanya. urutan dari kota-kotanya. Oke, grafik saya skip dulu ya. Urutan kota ini adalah city sequence ya, atau saya tulis solution sequence. Gitu ya. Solution sequence. Coba kembali lagi ya ke Karina nih. Kira-kira tipe dari ini apa? Apakah boolean atau integer, float atau list atau dictionary? Kira-kira apa, Karina? Yang buat total jaraknya float ya, Pak. Total jarak float, ya betul ya. Karena Anda bisa lihat distance table-nya adalah float, ya. Ini saya tulis dulu 00 lah, gitu ya. Nanti kita akan hitung sebenarnya. Lalu kalau solution sequence, urutan kotanya bentuknya apa kira-kira? Karina. Tipe data. Tipe data. List ya, Pak? Iya, mantap. Betul, canggih ya. Dia ini harus dalam bentuk list. Berupa list. Ya. Nah, saya akan coba males dulu ya. Bukan coba males dulu sebenarnya. Saya selalu malas. Boleh nggak, Karina? Gue males. Boleh, Pak. Boleh ya? Oke, boleh karena boleh. Berarti saya akan langsung pakai range kali ya. Solution sequence itu berupa range dari, bisa nggak ya, range dari 6 cities. Nah, gue juga lupa nih bisa apa nggak ya. Nah, kita lihat nggak ada solution sequence. Oh, dia objek. Oke. Oke, berarti saya akan pakai contoh yang kayak gini ya tadi. Pakai contoh ini. Saya akan malas. Oke. Saya run. Nah, ini solution sequence-nya. Terus saya append. Oh. Saya run lagi. Nah, seperti ini. Jadi, solution sequence kita ada 22 elemen. Kalau dilihat ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 18, 19, 20, dan 0. Gitu. Saya klaim ini adalah salah satu solusi dari TSP yang valid, pakai P yang gitu ya. Kan orang Sunda biasanya pakai P. P gini, P yang gini ya, P. Oke. Ini adalah solution sequence yang valid gitu. Benar nggak, Safira, Anissa? Iya, Pak. Iya apa? Iya, benar. Ya benar. Kenapa lo bisa bilang benar? Karena dia berupa list. Berupa list, oke. Coba kembali lagi ke karakteristik dari persoalan TSP.
Apa karakteristik dari persoalan PSP? Safira. Hanya mengunjungi satu titik sekali, Pak. Ya, dia harus mengunjungi semua titik. Oh ya, semua titik hanya sekali. Sekali. Dan dia harus kembali ke rumah, ke Dipo. Ya, harus kembali ke mantan ya. Jadi Anda bisa lihat, lu punya mantan nggak, Safira? Rahasia, Pak. Oh, rahasia. Jadi makin gaje ya. Ini Anda bisa lihat mulai dari Dipo ya. Lalu dia tepat mengunjungi satu kali. Ya, Safira. Anda bisa lihat satu kali. Jadi 1 cuma muncul sekali, 6 cuma muncul sekali, 16 cuma muncul sekali, dan dia terakhir kembali ke Dipo. Gitu. Oke, sorry. Ini dia jam 6. Jam 6 biasanya gue lupa. Internetnya suka mati sendiri. Tadi sampai mana? Mana si Safira yang ngaku nggak punya mantan tuh? Halo, Pak, ya. Ya, oke. Anda bisa lihat ini dia cuma muncul satu kali ya, kota-kotanya, dan dia kembali ke 0 lagi, ke Dipo. Kelihatan nggak gue share screen nggak gue nih? Iya, maaf Pak, belum share screen. Oh, belum share screen ya. Tadi keputus soalnya. Oke, tunggu, gue perlu buka ini. Bentar ya. Lalu perlu buka Excel-nya. Mana Excel-nya? Kebanyakan terlalu banyak yang gue buka ini. Ya. Ini ya. Kita apa namanya? Muncul cuma sekali, kita kunjungi sekali ya. Kemudian dia kembali ke Dipo-nya, ke 0. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Untuk output atau solution representation? Oke. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akan terusin ya. Ini sebenarnya harusnya agendanya ada objective function calculation, ada juga yang solution construction. Ya, mungkin kita akan buat kode Python-nya untuk ini. Tapi yang ini mungkin kita bahas tentang konsepnya dulu. Kita bahas konsepnya dulu. Oke, total jaraknya ini sebenarnya belum dihitung ya. Kita mau hitung. Cara menghitungnya gimana kira-kira nih? Coba kita minta wangsit dari Hafid Syauqi. Iya, Pak. Coba tolong wangsitnya Hafid. Gimana? Mungkin bisa pakai yang tadi Pak, yang cara ngitung yang rata-rata itu. Jadi di for apa maksudnya kayak di loop gitu Pak. Jadi di sum sampai pertamanya 0, terus di seterusnya itu ditambah sama total jarak yang city-city-nya gitu Pak. Ya, ini sum-nya tadinya 0. Oke. Kemudian for loop-nya. Lalu apa nih? Total jarak sama dengan total jarak ditambah
Apa kira-kira? Distance table-nya, Pak. Distance table, ya. Betul, distance table. Lalu distance table itu kita perlu akses dari satu angka ya, elemen-elemennya gitu ya. Iya, I sama J-nya, Pak. I sama J-nya, distance table I sama J, gini. Iya gitu, Pak. Yakin? Saya kepikirannya gitu doang sih, Pak. Ya, yakin junior. Masih ada nggak ya kayak gitu ya? Lu dulu kayak gitu nggak prospeknya? Enggak sih, Pak. Nggak kayak gitu ya? Enggak. Masih ingat gue berapa ratus tahun yang lalu ada orang teriak-teriak tuh. Kita berapa junior? Oh, lu ada berapa junior? Kita ada 50 sekian. Salah. Lu itu satu, tau nggak? TI itu satu angkatan kayak gitu. Satu jiwa. Kok bingung? Kok gue jawab satu nanti salah juga kayaknya. Oke, kita coba si Hafiz nih. Wangsit dari Hafiz. Oke. Jadi katanya total jaraknya adalah 570 Hafiz. Benar apa enggak nih ya? Coba kita verifikasi di Excel ini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Oke. Dia kembali ke 0. 618. Wah, masih salah, Hafiz. Bukan masih salah. Udah benar konstruksinya, tapi ada yang perlu kita perbaiki, Hafiz nih. Ada saran nggak kira-kira, Hafiz? Mungkin for J-nya kali ya, Pak? For J-nya? Nggak tahu sih. Kan kalau di atas I sama J, Pak. Mungkin karena ini J-nya belum dihitung, jadinya kayak gitu. Ya. Coba kembali lagi kita ke solution sequence ya, Hafiz. Kalau kita punya urutannya 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, kira-kira ngitung jaraknya jarak mana ke mana? 0 ke 1, terus 1 ke 2, 2 ke 3 gitu, Pak. Oke, jadi sebenarnya kita mau hitung 0 ke 1, 1 ke 2, atau elemen I dengan elemen sebelahnya. Iya. Nah, jadi sebenarnya di sini adalah I dengan sebelahnya. I plus 1. Gitu, jelas ya? Jelas, I Pak. dengan sebelahnya. Tapi sebenarnya nggak benar juga. Karena nanti kalau si solution sequence-nya itu 0, kemudian ke 7, ke berapa ya, kita perlu ambil elemen dari solution sequence nih. Jadi kayak gini, solution sequence I, dia kotak keberapa sih di solution sequence? Sama ini juga solution sequence ke I plus 1. Gitu. Ini yang lebih tepat. Coba kita tes dulu ya, kita tes dulu benar atau salah, baru nanti kita bahas. Oke, di sini total jaraknya adalah 618 ya. Kalau kita lihat di Excel 618 udah pas. Udah benar ya. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Kenapa kita pakai total jarak dulu sama dengan 0, kemudian ada for, kemudian ada agak panjang nih, distance table, kemudian solution sequence I, solution sequence I plus 1. Nah, itu perlu dipahami dulu. Coba Daniel Chong, coba jelasin ulang pemahamannya tadi. Jangan-jangan ke toilet nih si Chong. Kayaknya ke toilet ya. Antara ke toilet atau udah pindah ke alam mimpi. Kayaknya.
Coba Fastabik. Fastabik. Itu panggilannya apa Fastabik? Pasta, Pak. Fasta, ya. Coba Fasta. Lu jelasin ulang apa yang barusan gue jelasin. Suaranya dikencengin dikit Fasta. Atau deketin mic-nya. Iya, jadi tadi total jarak itu sama dengan total jarak ditambah distance table yang tadi udah dibikin. Terus kenapa solution sequence-nya bukan I sama J? Karena kita pengen nambah titik 0 ke 1 ke 1 ke 2. Jadi I-nya plus 1 gitu, Pak. Ya, oke. Contohnya gimana nih? Kalau misalnya solution sequence-nya saya ubah ya. Misalnya kayak gini, solution sequence-nya saya ubah. Ini jadi 5. Kita tukar ya. Ini jadi 1. Ya. Ini masih solusi yang valid karena dia mengunjungi tepat kota-kota 1 kali. Ya, cuma muncul 1 kali dan dia kembali ke depo. Ya, ini saya ubah ya. Save and close, ini udah berubah. Dan kita hitung total jaraknya, dia harusnya ikut berubah. Ya, di sini total jaraknya jadi 565 ya. Kalau kita tes di Excel, ini jadi 5. Ini jadi 1. Dan dia betul jadi 565. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Beres? Beres apa nggak beres? Nggak beres? Oke. Ini saya save ya, Heuristic Lab 01PY, nanti saya akan upload ke Mas. Jadi Anda bisa pelajari, Anda bisa ubah-ubah, Anda coba run, pahami. Kalau ada pertanyaan, Anda coba tanya ke saya, boleh lewat email ataupun minggu depan Anda tanya. Jadi kita sudah sampai slide 24, tapi ada slide solution construction. Nah, saya mau bahas sedikit tentang nearest neighbor. Nah, ini kita udah bahas minggu lalu. Silakan tadi Eugene coba. Masih ingat nggak lo nearest neighbor, tetangga terdekat, Eugene? Iya Pak, jadi misalkan di satu titik, nah terus berikutnya itu dia ke titik yang paling dekat gitu Pak. Ya, betul ya. Jadi dari depo cari yang paling dekat, kemudian titik berikutnya yang dekat, terus sampai dia nanti kembali ke depo. Ini gambarannya nearest neighbor algorithm, greedy, start at A, choose the nearest neighbor at each unvisited vertex ya. Kenapa dia cuma boleh yang unvisited? Supaya tidak ada cinta segitiga. Atau supaya dia tidak kembali sebelum waktunya. Kan harus semuanya dulu, baru kembali. Nah, itu harus ada ininya nih. Nah, nanti di sini kita perlu adanya if then. Ya, untuk mengecek apakah dia sudah divisit atau belum. Terus baru kembali ke depo gitu. Oke, itu. Ada pertanyaan? Ada yang komentar mungkin? Misal komentar, Pak, kayak kecepatan Pak kodenya gitu atau gimana gitu, silakan coba. Biar kita bisa adjust kali ya. Mudah-mudahan bisa adjust. Nggak ada, kayaknya nggak ada pertanyaan. Kayaknya sudah lapar semua. Udah gelap Pak, udah lapar. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan Anda nggak kapok. Kalaupun kapok, kapoknya habis sekarang, minggu depan siap lagi. Gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak.